Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Organisasi dan Kerjasama Perdagangan Internasional. Sebelum masuk ke penyajian materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama Amelia Ayu Nur Khalistiani sebagai pemateri, yang kedua Nur Faizah sebagai pemateri, yang ketiga Moh Izharul Haq sebagai pemateri, dan saya sendiri Rival Rizkiza sebagai moderator. Langsung saja kita masuk ke penyajian materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Amelia Ayu Nur Khalistiani. Kepadanya dipersilahkan. Organisasi dan kerjasama perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi karena adanya ketergantungan atau interdependen antara suatu negara dengan negara lain. Ketergantungan tersebut disebabkan karena negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh rakyatnya, baik untuk kepentingan konsumsi maupun industri. Dalam dunia perdagangan internasional, terdapat badan yang disebut sebagai Badan Organisasi Internasional. Organisasi ini berfungsi untuk memfasilitasi kepentingan semua negara yang terlibat di dalam perdagangan internasional. Adapun organisasi perdagangan internasional adalah badan yang secara khusus dibentuk oleh banyak negara dalam mengorganisasikan perdagangan dunia agar secara operasional mempunyai unifikasi atau keseragaman dan tidak merugikan pihak-pihak atau negara-negara tertentu. Organisasi dan kerjasama perdagangan internasional dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, organisasi dan kerjasama multilateral. Yang kedua, kerjasama bilateral. Dan yang ketiga, kerjasama sektoral. Baik, terima kasih kepada Saudari Amelia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Faizah. Kepadanya dipersilahkan. Pertama, organisasi dan kerjasama multilateral adalah organisasi kerjasama perdagangan internasional yang anggotanya terdiri dari seluruh negara di dunia. Contoh, GATT, UNCTAD, dan WCO. Pertama, GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. GATT adalah sebuah rejim internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional. Terdapat tujuan penting yang hendak dicapai GATT, yaitu meningkatkan taraf hidup manusia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, meningkatkan produksi, dan tukar-menukar barang. Fungsi GATT pertama, suatu perangkat ketentuan aturan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Kedua, sebagai suatu forum wadah perundingan perdagangan dan diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu liberalisasi perdagangan. Ketiga, GATT mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan menjadi jelas baik melalui pembukaan pasar nasional atau penegakan dan penyebarluasan pemberlakuan peraturannya. Kedua, UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD adalah organisasi bangsa-bangsa tentang perdagangan dan pembangunan. Tujuan didirikan UNCTAD yaitu, pertama, mengusahakan kemajuan dan memperlancar perdagangan internasional, terutama perdagangan ekspor negara-negara yang sedang berkembang. Kedua, mengusahakan harga yang pantas dan stabil bagi barang-barang ekspor. Ketiga, mencari pasaran yang luas di dunia internasional. Dan yang terakhir, memajukan perdagangan internasional, khususnya negara-negara sedang berkembang dengan maksud untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, UNCTAD merumuskan prinsip-prinsip baru yang dimaksud, misalnya, the Charter Economic Rights and Duties of States, sistem preferensi umum. Prinsip ini memasyarakatkan negara-negara maju untuk memberikan perlakuan tarif preferensial, yaitu menguntungkan bagi produk-produk negara berkembang.
Yang ketiga, WCO atau World Customs Organization. WCO adalah organisasi bea dan cukai sedunia. Tujuan dari pembentukan WCO adalah untuk memperbaiki dan mengharmoniskan cara kerja bea dan cukai sedunia, sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan penumpang serta investasi internasional. Yang kedua, kerjasama bilateral adalah kerjasama perdagangan antara dua negara. Contoh pertama, Indonesia dengan Jepang, ekspor-impor, ODA atau bantuan pembangunan tingkat pemerintah dan investasi swasta. Yang kedua, Indonesia dengan India, ekspor-impor minyak sawit, kacang mete, daging sapi. Yang ketiga, Indonesia dengan Belanda, perdagangan, investasi, kegiatan kelompok kerja atau Pokja di bidang seperti energi, pertanian, kehutanan, perikanan, serta riset dan teknologi, kerjasama bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Ketiga, kerjasama sektoral adalah kerjasama yang menyangkut sektor atau bidang tertentu. Biasanya banyak dilakukan NSB dalam bentuk International Commodity Agreement atau ICA yang bertujuan untuk meningkatkan harga ekspor dan pendapatannya. Terima kasih kepada Saudari Nurfaiza. Dan materi terakhir akan dibacakan oleh Saudara Muhizarul Haq. Kepadanya dipersilahkan. Beberapa organisasi perdagangan internasional yang diantaranya ada IACC, ada IDA atau International Development Association, ada ITC, International Trade Center, ada IMO, International Maritime Organization, ada IOC, International Chamber of Commerce. Beberapa organisasi perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada World Trade Organization atau WTO. WTO dibentuk setelah penandatanganan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT dalam perkembangannya. WTO menjadi forum bagi perundingan perdagangan antara negara, meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan negara anggota serta bekerja sama dengan World Bank dan International Monetary Fund dalam upaya yang lebih terpadu untuk menghasilkan kebijakan perdagangan dunia. Yang kedua ada International Chamber of Commerce atau ICC, adalah organisasi tingkat internasional dalam bentuk badan internasional non-pemerintah yang secara khusus menyusun sebagai kebijakan dan kesepakatan internasional di bidang perdagangan internasional. ICC juga memberikan jasa dalam bentuk konsultasi, arbitrase, dan fasilitas peningkatan pengetahuan melalui berbagai penerbitan dan penyelenggaraan seminar. Yang ketiga ada International Development Association atau IDEA, adalah organisasi keuangan internasional yang merupakan salah satu grup dari World Bank dan berafiliasi dengannya. IDEA dibentuk dengan tujuan memberikan kredit tanpa bunga dan dengan syarat-syarat lunak atau soft and flexible loan kepada negara-negara berkembang penghasilan rendah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan mendorong produktivitas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keempat ada International Anti-Counterfeiting atau IACC, adalah organisasi internasional nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan hak milik intelektual seperti pengembangan hukum dan ketentuan, pelanggaran undang-undang, dan lainnya. IACC juga didukung oleh banyak pihak, terutama oleh para pemegang hak milik intelektual seperti hak cipta, paten, dan lainnya, yang sering digandakan haknya tanpa izin sehingga merugikan pemegang hak cipta dan negara. Kelima, ada International Maritime Organization atau IMO, adalah organisasi kelautan internasional yang didirikan pada tahun 1948. Kesepakatan yang ditetapkan oleh IMO sangat berpengaruh terhadap ketentuan bidang kelautan lalu lintas, berlayaran, dagang internasional. Yang keenam ada International Trade Center atau ITC, adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengakomodasi permintaan negara-negara berkembang dalam bentuk dan mengembang program ekspor secara fungsional.
ITC menyediakan sarana informasi dan sarana yang menyangkut promosi, ekspor, dan teknik-teknik pemasaran bagi negara berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhaizarul Haq. Baik, dengan berakhirnya penyajian materi dari Saudara Muhaizarul Haq tadi, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakilkan kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.